Selamat mendengarkan podcast ini. Kalau seseorang mau bertumbuh dengan benar, mengerjakan keselamatannya, ingat keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula. Kalau seseorang mau bertumbuh dengan benar, mengerjakan keselamatannya, maka selain ia berurusan dengan Tuhan, dia juga harus berurusan dengan diri sendiri secara serius. Ia harus berurusan dengan diri sendiri secara serius. Bahkan mestinya seseorang berurusan dengan dirinya sendiri secara serius, baru dia bisa mengurusi orang lain. Mengapa demikian? Saudara, ketika seseorang berurusan dengan Tuhan secara serius, artinya mengenal kebenaran Tuhan, mau menjadi manusia seperti yang dikehendaki Allah, mau mengembangkan kedaulatan tanpa batas sesuai dengan moral Tuhan, maka ia akan menemukan bahwa penghalang paling besar untuk membangun hubungan yang benar dengan Tuhan adalah masa lalunya. Masa lalunya. Masa lalu di sini maksudnya adalah segala sesuatu yang telah kita dengar, kita lihat, apalagi yang telah kita alami, yang membentuk suatu karakter yang melekat di dalam diri, membangun mindset, kecenderungan hati kita, hasrat-hasrat keinginan kita, nilai-nilai hidup yang kita pahami, semua itu tercetak di dalam diri kita dari masa lalu itu. Karakter yang melekat itu, saudara, yang pertama di dalam jiwa, yang ekspresinya adalah berupa keinginan mata, juga keinginan daging dengan hasrat rendahnya. Masa lalu telah membangun sosok manusia yang tidak bisa atau tidak suka diajak bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan pun tidak bisa bersekutu dengan produk rendah ini. Produk rendah ini bisa produk dari iblis atau dunia sekitarnya, yang telah tercetak atau terbentuk dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu harus ketahui bahwa tujuan dari hidup orang percaya adalah menyatu dengan Allah Bapa dan menyatu dengan Allah Anak. Sebuah hubungan harmonis, persekutuan yang harmonis. Yang untuk itu manusia memiliki roh dari Allah. Yang memungkinkan manusia untuk tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam dia. Sesuai dengan doa Tuhan Yesus di Injil Yohanes 17 ayat 20-21, saudaraku. Tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita. Oleh sebab itu, saudara, berurusan dengan diri sendiri artinya kita harus menaruh kewaspadaan dan kecurigaan terhadap setiap gerak, setiap keinginan, setiap selera, dan kecenderungan hati kita. Harus selalu kita ingat bahwa kita adalah produk gagal dari Adam dan dunia sekitar kita. Paulus menyadari benar persoalan ini, saudara, ketika ia berbicara mengenai dua hasrat di dalam dirinya. Roma pasal 7. Kita baca dari ayat 21, saudara. Roma pasal 7, kita baca dari ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain, yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa
yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, seiring dengan kebenaran firman Tuhan yang dipahami seseorang, maka semakin ia menemukan penghalang tersebut, ia semakin menyadari betapa rendahnya kualitas diri ini. Atau kata yang lebih tepat mestinya betapa jahatnya. Tanpa memiliki pencerahan terhadap kebenaran, seseorang tidak akan menemukan betapa rendah kualitas dirinya atau betapa jahat dirinya. Paulus berkata, celakalah aku. Karena Paulus menemukan betapa jahat dirinya. Memang menjadi persoalan Roma pasal 7 ini, apakah pergumulan Paulus sebelum bertobat atau sesudah dia mengenal Tuhan Yesus. Sebenarnya harus dibuktikan secara panjang lebar, saudara. Dan untuk itu harus sungguh-sungguh memeriksa Roma pasal 5, pasal 6, pasal 7. Tetapi saya mau menunjukkan kepada saudara bahwa ini adalah pengalaman dan pergumulan Paulus setelah dia mengenal Tuhan Yesus. Mengapa? Kesaksian Paulus di suratnya yang lain di Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 6, Paulus menyaksikan bahwa dirinya tidak bercacat. Bahwa dirinya tidak bercacat. Coba Filipi 3 ayat 6 dimulai. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah, tadi dia menyinggung mengenai hukum. Tentu hukum yang dimaksud di dalam Roma pasal 7 bukanlah hukum Taurat, tetapi hukum dosa. Hukum dosa artinya kemelesetan. Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, bukan kemuliaan manusia. Manusia pada mulanya dirancang untuk memiliki kedaulatan tanpa batas, sesuai dengan moral Tuhan. Tetapi kejatuhan manusia dalam dosa membuat kedaulatan manusia terbatas. Bukan berarti manusia menjadi rusak sama sekali setelah jatuh dalam dosa. Kain sebenarnya bisa tidak bermuka muram dan hatinya tidak perlu panas. Dosa sudah mengintip di depan pintu dan sangat menggoda, tapi Tuhan berkata, kamu harus berkuasa atasnya. Kain masih punya kedaulatan, masih memiliki kedaulatan atas dirinya, sehingga tidak perlu melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian Habel. Jadi hukum yang dimaksudkan Paulus ini tentu bukan hukum dosa, ini hukum Taurat. Secara hukum dia tidak bercela. Tapi kalau Paulus berkata soal hukum dosa, ini bicara soal kehidupannya yang baru setelah dia menyadari kesucian Tuhan. Setelah dia menyadari hukum kemelesetan, hamartia. Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa. Telah meleset dan kehilangan kemuliaan Allah. Dari kedaulatan tanpa batas sehingga manusia bisa mencapai moral Tuhan, kesucian sesuai dengan moral Tuhan. Manusia tidak mampu mencapai kesucian Tuhan. Itu yang diistilahkan oleh Martin Luther dengan kalimat non posse non picare. Baca ayat berikutnya, Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, dan menganggapnya sampah. Sampah termasuk kebaikan-kebaikannya. Ingat tadinya dibicara soal kebanggaan sebagai anggota Sanhedrin, soal pembelaannya terhadap Allah Yahweh,
Sampai salah-salah dia bunuh orang-orang Kristen karena dia pikir dia membela Allah. Soal hukum Taurat dia taat. Ada orang yang pernah menafsirkan, jangan-jangan orang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus, apa yang harus kuperbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal, itu Paulus. Jangan-jangan, ini kan kecurigaan saudara, dan saya juga tidak berani pastikan. Yang Tuhan berkata, lakukan hukum Taurat. Orang itu berkata, saya sudah melakukan, dan Tuhan tidak membantah. Berarti benar. Tapi jika kamu mau sempurna, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari, lalu ikut jejakku, ikut cara hidupku. Ia pergi dengan hati yang sedih sebab banyak hartanya. Paulus seorang yang berpendidikan, anggota Sanhedrin, bukan orang miskin, bukan orang yang tidak terpandang. Nah, saudaraku sekalian, dalam Filipi 3 ini Paulus juga berbicara mengenai penyunat-penyunat palsu. Ayat 2, 3, 4 Anda membaca mengenai penyunat-penyunat palsu. Ini menunjuk kepada orang-orang yang tidak mengarahkan jemaat kepada kebenaran yang batinnya. Kalau kebenaran lahiriah menurut hukum, Paulus sudah tidak bercacat. Tapi bicara soal hukum dosa, ini sikap batinnya. Ini soal moral Tuhan. Ini soal kedaulatan moral tanpa batas sesuai dengan moral Tuhan. Nah, banyak penyunat palsu, mesti yang dipotong itu 40 cm, tapi yang dipotong cuma 15 cm. Penyunat palsu. Penyunat palsu. Jangan-jangan yang dipotong bagian lain yang salah. Berurusan dengan diri sendiri seakan-akan ada dua pihak di dalam diri kita. Dan memang demikian keberadaannya. Karena yang mengenal diri kita dengan sempurna adalah Tuhan. Dan yang kedua, kemungkinan untuk bisa mengenal diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Maka kita harus berhadapan dengan diri sendiri secara serius. Kalau seseorang tidak mempersoalkan kebenaran di dalam batin, memang tidak perlu mengawasi diri sendiri secara serius. Kalau orang tidak mempersoalkan kebenaran dalam batin, dia tidak perlu mempersoalkan diri sendiri secara serius. Sebab merasa diri benar. Kalau hanya tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, tidak perlu mempersoalkan diri sendiri, jelas-jelas benar. Tetapi sekarang masalahnya adalah kita mengawasi diri kita, kita mempersoalkan diri kita, hasrat-hasratnya, keinginan-keinginannya, kecenderungan-kecenderungannya. Kalau hanya tidak membunuh, ya semua orang, maksud saya banyak orang tidak membunuh. Mungkin semua kita tidak pernah membunuh. Tapi Tuhan mengajarkan kebenaran batiniah membenci sudah membunuh. Kadang-kadang jangankan kebenaran batiniah, kebenaran yang lahiriah saja belum benar, saudara. Kalau misalnya ibu-ibu salaman dengan ibu-ibu lain, apa kabar jeng, bercipika-cipiki, gitu. Begitu lewat, habis cipika-cipiki lewat terus, gitu. Itu sudah bengkok, secara moral umum saja juga udah nggak benar. Tapi yang begini ini tidak sedikit di dalam gereja. Di depan apa kabar Pak, di belakang ngomongin. Ini nggak benar. Coba lihat kecenderungan-kecenderungan hati kita. Waktu kita punya uang, kita mau beli apa? Waktu kita ketemu orang kaya, kalau itu pendeta, bagaimana reaksi hatinya? Waktu ketemu lawan jenis yang ganteng bagi wanita, yang cantik bagi pria, gimana kecenderungan hatinya? Waktu dia dipuji, waktu dia dihina, bagaimana reaksinya? Nah itu loh mengawasi diri sendiri. Hukum tidak bisa mengcover hal ini, saudara. Kebenaran itu di situ. Memang pada waktu Anda tidak punya apa-apa, misalnya miskin gitu, begitu mudah berkata, Lord, you are my everything. Tuhan kau segalanya. Tapi pada waktu Anda banyak duit bisa berubah. Memang Anda tidak berzina pada waktu tidak punya kesempatan. Atau kalau ketemu pria cilok-cilok, wanita yang berantakan. Ketika ketemu wanita cantik, pria ganteng, kita tetap nggak dalam integritas. Untuk berkata tidak. Ada kecenderungan itu. Tapi kita berkata tidak. Dan Tuhan memproses kita itu lewat pengalaman.
produk lama kita itu sudah melekat, bagaimana dilepaskan. Hasrat rendah kita itu ibarat pesawat yang parkir, harus ada rudal yang datang supaya diterbangkan, dan impuls itu harus diadakan oleh Tuhan. Kalau Anda seorang temperamental, harus ketemu orang yang buat Anda marah, dia akan terbang. Kalau kita harus berkata, loh kok saya marah? Waktu kita diperlakukan tidak sopan, kenapa aku marah? Nah itu, Anda tidak mencuri karena nggak ada kesempatan korupsi. Begitu punya kesempatan, bisa berubah. Anda tidak berzina karena nggak ada kesempatan. Kalau punya kesempatan, dan Tuhan akan izinkan Anda punya kesempatan. Tuhan akan izinkan Anda punya kesempatan mencuri, berzina, marah, balas dendam dengan kekuatan yang ada. Kalau Anda lemah, miskin, nggak bisa balas dendam. Tapi Anda jadi kuat, hanya punya relasi kuat, balas dendam nggak. Impuls harus dimunculkan. Itu pesawat diterbangkan. Nah, kita mesti mengawasi diri sendiri. Oh, kita nggak membunuh, tapi membenci sudah membunuh. Ini kebenaran batinnya. Kalau dulu kan kita mau beli apa, kita beli saja, uangku. Sekarang kalau kita punya uang, kita mau beli, kenapa mesti beli? Sudah punya ini, ya mesti ini. Kenapa? Lebih keren. Kenapa mesti lebih keren? Coba tanya. Anda bisa paham nggak? Kekristenan itu intinya ini, bukan yang enggak. Ini intinya. Bagaimana batiniah kita digarap. Maka tadi saya katakan, jangankan moral batiniah yang tinggi, sedangkan hal yang umum saja kita sering tidak etis. Di depan, apa kabar bro? Baik pak. Dari belakang, ngerti nggak itu? Itu aja sudah nggak benar. Wah, udah susah deh. Bagaimana mau memberikan perpuluhan atau persembahan? Di kantor aja korupsi. Nah, susah. Gimana mau melayani Tuhan karena menghadapi orang tua, saudara di rumah aja penuh dengan kebencian. Lalu mau ngapain di gereja? Baru-baru ini dengan sekelompok orang saya diskusi. Lalu salah seorang istri majelis atau orang dekat pendeta berkata begini. Ini kelompok orang-orang kemakmuran, pengusaha-pengusaha. Pak, kalau cara Bapak ngajar begitu enak dong, orang nggak kasih persembahan. Setelah saya mengatakan bahwa hati harus digarap, bukan perpuluhannya. Enak dong nanti orang nggak kasih perpuluhan. Lalu saya muncul satu jawaban, banyak jawaban. Tapi yang muncul cuma ini. Apa kita merasa terhormat dan elegan menerima persembahan orang yang hatinya tidak lurus? Padahal banyak jawaban yang bisa saya berikan. Tapi yang muncul itu di otak saya, di pikiran saya. Masih korupsi, lalu kasih perpuluhan, saya nggak mau ngerti. Dan saya nggak bisa ngerti. Sama pegawai menekan, berlaku tidak adil, lalu kasih persembahan untuk gereja. Saya nggak bisa ngerti itu. Maksudnya apa dia? Maksudnya apa dia? Kebenaran batiniah ini loh mesti digarap. Berurusanlah dengan diri sendiri. Jangan sampai Anda tidak sadar bahwa Anda ternyata memanjakan diri sendiri. Bapak Ibu tahu enggak? Tahu pasti. Banyak anak yang rusak oleh orang tuanya. Bukan karena dijahati secara nyata-nyata jahat, tetapi dimanjakan. Tidak mau melukai hatinya, tidak mau menyakiti. Kita tidak boleh menyakiti anak-anak, betul, oleh tindakan yang salah. Tapi kalau demi kebaikan dia, kita harus berani menyakiti. Mama minta ini, tidak boleh. Dia nangis, biarin nangis. Kalau semua keinginan dituruti, bisa rusak anak. Pemanjaan seperti itu membuat anak-anak menjadi rusak, saudara sekalian. Menutup mata terhadap kelakuan buruk ke anak-anaknya. Alasannya apa? Ah, dia masih kecil. Justru dari kecil, ya nanti berubah sendiri. Tidak mungkin berubah sendiri. Dunia lebih jahat. Ya nanti didoakan berubah. Doa bukan untuk cara mistik merubah orang. Diri kita juga tidak boleh dimanjakan. Kita kan manusia yang penuh kelemahan kekurangan. Aku baru kenal Tuhan setahun ini. Nanti saya pasti berubah dengan sendirinya. Sekali selamat tetap selamat. Tuh, konyol kan? Nanti berubah dengan sendirinya. Tidak bisa. Tuhan berkata, kerjakan keselamatanmu, berjuanglah,
berubahlah, bertobatlah. Harus ada usaha yang serius untuk itu, saudaraku. Nah, kalau orang tidak merasa diri salah, ya tidak bisa. Sebab kalau orang sudah merasa moralnya benar, dia tidak akan menggarap manusia batinnya. Itu gara-gara penyunat palsu. Saudara sekalian, Yesus telah mati untuk kita. Kita adalah orang-orang yang luar biasa. Kita umat pemenang. Jangan amin ya. Kita umat pemenang. Kita umat pilihan Allah. Kayaknya benar. Padahal untuk menjadi anak Allah perlu legalitas. Untuk dapat legalitas orang harus berjuang. Mengerjakan keselamatan itu atau melepaskan beban dan dosa menurut perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Oleh kasih karunia kita diselamatkan, saudara, bukan karena perbuatan baik. Oleh karena kasih karunia saja kita diselamatkan, bukan karena perbuatan baik. Lalu, ya udah gitu aja. Kalau mau diteruskan, ya sekarang kita masih buruk, nggak apa-apa lah. Yang penting kita percaya Tuhan Yesus. Mati nggak kira-kira? Nggak tumbuh. Jangankan lu, gua pendeta kelojotan tau. Kelojotan. Karena semakin kita mengenal kebenaran, kita makin melihat ketidaktepatan apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan. Saudara nggak boleh tenang-tenang. Harus kelojotan. Wah, saya nggak tertarik, Pak. Selamat jalan. You mesti dengar kebenaran ini. Makanya Tuhan berkata, hanya orang sakit yang perlu tabib. Hanya orang sakit, orang sehat tidak. Nggak usah dibuka Alkitabnya, saya jelaskan saja. Di Yohanes pasal 8 ayat 31. Itu banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, kamu akan mengenal kebenaran. Kebenaran akan memerdekakan. Sudah percaya, belum merdeka, tetap dalam firman. Sebagai anak-anak Allah yang tadi pilih karena kita percaya kepadanya. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Waduh, nggak jelas tuh. Itu penyunat palsu, saudara. Mestinya 45 cm, dia cuma potong 12. Sudah, dikecilin lagi dari 15, sekarang dikurangi 3, Pak. 12 sudah, mantep Pak. Jangan-jangan cuma 8, Pak, yang dipotong. Jangan jahat, saudara. Jadi orang yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi itu apa? Kasih duit. Orang malas juga kasih duit. Walaupun dia nggak makan, saya makan. You merusak dia. Biar dia nggak makan 3 hari. Supaya dia benar. Paham, saudara? Jadi gimana, Pak? Harus peka dengan pikiran, perasaan Tuhan. Kalau kita nolong orang, nolong dengan cara apa? Duit atau perhatian atau apa? Semua harus tepat. Bukan hanya, oh baik, kita nolong orang. Tidak begitu. Ya kita nolong orang. Kenapa nolong orang? Gak enak, gak nolong. Ngasih aja deh. Dilihat gak enak, aku kaya, dia gak punya apa-apa, mau gak ngasih. Udah kasih. Atau biar dipuji. Udah gak bener nih, manusia batiniahnya. Beda kalau manusia batinnya benar. Caranya gimana? Dengar firman. Diajar. Everything we have belongs to God. Semua yang dimiliki milik Tuhan. Aku buat ini, aku buat itu. Komando Tuhan. Nggak bisa sombong lagi dia. Di sini Anda sekolah. Nah, Anda dan saya harus sadar kita ini sakit, saudara. Jangan memanjakan perasaan. Aku mau marah. Aku mau ngomong begini, apa kata orang terserah. Gua mau ngomong begini. Aku mau beli ini. Aku mau buat ini. Suka-suka gua. Ya nggak bilang suka-suka gua, tapi ya gitu. Dia nggak mengawasi dirinya. Kalau saudara mau bertumbuh, Anda harus mengawasi diri Anda sendiri. Ahli Taurat, orang-orang Farisi, itu orang-orang yang merasa dirinya tidak sakit. Di Yohanes pasal 8 tadi mereka berkata, kami bukan lahir dari zina, kami anak Abraham, guru kami Musa. Bagus. Ya udah kalau kelasmu begitu, nggak merasa sakit. Nah sekarang saya tanya, Anda merasa sakit nggak? Nggak banyak. Bahkan ke gereja pun cuma ya dengar firman yang bagus katanya. Atau ya udah kebaktian atau misa. Pulang ya jalani hidup. Anda nggak ikut Tuhan Yesus. Anda bukan Kristen yang benar. Anda cuma beragama Kristen tapi tidak bertuhankan Yesus Kristus. Kalau Anda tidak melangkah, Anda akan menyesal selama-lamanya. Mumpung saudara masih bisa berubah. Itu pun maksud saya ya. Sebagian saudara pun juga mungkin sudah susah berubah. Sudah terlalu tua.
udah terlalu rusak, produknya udah gagal di masa lalu, sekarang mau dirubah dalam sekejap nggak bisa. Tapi kalau kamu berjuang, seperti kata Ishak kepada Esau, kamu akan bisa melepaskanku. Walaupun kamu kehilangan hak kesulungan, tapi masih ada opsi yang kedua. Tidak habis sama sekali. Matius 23, Matius 23, ayat 26 sampai 28. Saya kasih tahu buat yang sombong-sombong ya. Saya kasih tahu ya, saya khotbah ini bukan karena ada duit di sini. Bukan karena saya punya jabatan pendeta. Tapi karena saya frustasi. Saya lihat diri saya membahayakan. Saya lihat dirimu lebih membahayakan. Supaya saudara selamat. Dan tugas saya atas nama Tuhan hanya menyampaikan kebenaran. Dan saya tidak peduli saudara kaya atau miskin, pria atau wanita. Tidak ada urusan. Saya hanya menyampaikan firman. Setelah ini Anda nggak perlu kenal saya dan saya nggak perlu kenal saudara. Tapi kalau saudara mau menjadi keluarga Tuhan, kita akan bersama-sama sampai Tuhan datang kembali. Sebelum kita dipanggil pulang Bapa di surga. Yang saya kejar cuma satu. Ketika saya di sana, Anda di sana. Dan Anda bisa berkata, aku di sini karena pelayanan orang ini Tuhan. Itu cukup. Maka khotbah ini nggak bisa diupahi. Apapun bentuknya. Apa duit atau kehormatan. Saya ngomong gini maksudnya adalah yang sombong-sombong itu bertobat. Nah kita baik-baik saja. Itu kan menurut Pak Eras. Ini menurut Alkitab bro. Mosok. Lu duduk diam baru ngerti. Kalau cuma sekali 2 kali Anda nggak ngerti. Secara akademis saya belajar. Tetapi secara kehidupan saya juga belajar. Khotbah ini tidak mungkin saya dapat dari buku. Saya dapat dari pergaulan hidup setiap hari. Dulu kalau kita punya uang, kita mau beli apa kan suka-suka kita. Kita mau pakai baju aja. Kenapa mesti pakai baju ini? Biar keren. Kenapa pakai perhiasan ini? Biar apa? Tanya hatimu. Kenapa mesti pakai begitu? Anda nangkep maksudnya? Yang ingin kaya itu bukannya orang kaya. Orang miskin pun ingin kaya. Tapi pada waktu tidak punya kesempatan, dia nggak ingin. Ketika punya kesempatan, dia ingin. Ini salah kaya Pak? Enggak salah. Anda harus kaya sekali. Supaya Anda bisa menopang banyak orang. Tapi bukan supaya kita keren, terhormat. Nah itu anak setan. Itu anak setan bro. Tapi wajar Pak. Anda dipanggil untuk hidup tidak wajar. Artinya seperti Tuhan Yesus. Saya tidak tahu kalau dari sudut pada zaman sekarang dia banding-banding mimbar enggak. Saya kira dia gebrak-gebrak mimbar kali. Dia tahu neraka itu mengerikan. Bapa itu maha kudus, maha agung. Tapi sikap orang itu kurang ajar terhadap Bapa di surga dan tidak takut api kekal. Orang tua itu kalau marah gebrak-gebrak loh, betul nggak? Gebrak-gebrak, itu orang tua yang benar. Orang tua yang nggak benar, anak pulang jam 1 pagi cuman baru pulang nak. Orang tua yang benar dia gebrak-gebrak meja. Langsung hilang ngantuknya. Walaupun dia terjaga tengah malam. Dia akan teriak-teriak. Awas kamu. Begitu. Kamu anak perempuan. Gitu loh. Jadi apa kamu? Gitu loh. Bukan. Baru pulang ya nak. Oke. Ya tidur ya. Itu orang tua nggak benar. Bisa dijenggut-jenggut rambutnya. Kamu mau jadi apa? Jadi perempuan macam apa kamu? Hah? Gitu tuh orang tua yang benar. Tapi orang sekarang kalau ada pendeta ngomong agak keras dikit. Ya itu pendeta tahu etika nggak? Mas saya dokter etika mas. Kok saya dokter etika? Saya tahu itu etika. Justru ini yang etika. Ini yang etis. Nah orang yang tidak menyadari soal kekekalan itu anggap sepele. Maunya itu pendeta yang khotbah gini. Saudara sekalian. Oleh kasih karunia Allah. Kita diselamatkan. Kasih Tuhan yang luar biasa. Saya dengar di radio itu. Apa ini orang. Kayak getar-getar suaranya begitu. Ampun, ampun. Kasih karunia Allah yang dahsyat. Melingkupi kita semua. Waduh. Baca Matius 23 ayat 26. Hai orang Farisi yang buta. Bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu. Dalamnya dulu. Terus? Maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ya. Dalamnya dulu bro. Dalamnya dulu. Gimana caranya?
Setiap gerak perasaan kita tiap hari dibaca. Aduh saudara, ini misalnya makan nih. Ini perkara kecil banget, tapi itu tetap harus dilihat gini. Orangnya 12, ini cuma 10 box. Kita tahu. Kita nyingkir aja, jangan atau saya nggak makan ya, atau sebelum orang ambil. Beda kan? Dari perkara-perkara kecil, dari cara kita antri. Masuk kita kalah sama orang barat, udah kita antri aja. Terus baca. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, Ya. dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, Munafik. sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, Kayak kuburan. Terus? yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Nanti bercermin kuburan. Ibu-ibu tuh cantik-cantik, belum tuh hatinya secantik wajahnya, belum tentu. Belum tentu hatinya dihiasi dengan keindahan Tuhan, belum tentu. Kamu kuburan. Nah, berkenaan dengan hal ini, Paulus menasihati anak rohaninya Timotius di 1 Timotius 4 ayat 16. Baca. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasi dirimu, awasi pengajaranmu. Coba. Untuk pendeta saja, awasi pengajaranmu, tapi juga dirimu. Ya, awasi dirimu. Ya, suami-suami tidak usah bilang, Mam, dengar firman, awasi dirimu. Lu aja kagak. Ibu-ibu juga, papi, awasi dirimu. Kau juga tidak, Mam. Tidak, ye juga tidak. Oke. 1 Timotius 4 ayat 16, baca. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ya. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu terus dan semua orang yang mendengar engkau. Masuk kita menyelamatkan diri kita, Pak. Konteksnya. Semua harus dilihat konteksnya. Ketika Paulus berkata ada hukum dosa dalam dagingku, ada hukum lain dalam Filipi pasal 3 tadi, itu beda. Ini hukum Taurat, ini hukum dosa. Kalau soal hukum Taurat dia tidak bercela, soal hukum dosa dia merasa celaka. Kita ini punya hukum dosa, Pak. Dan itu hanya bisa di cover, bisa dideteksi, bisa dikenali lewat kebenaran. Dan diri sendiri yang dicerai oleh kebenaran. Makanya kalau orang merasa sudah baik, sebab dia punya ukuran itu moral umum, dia tidak merasa sakit. Dia tidak merasa perlu dokter seperti orang-orang Farisi. Awasi. Dalam bahasa aslinya epeko. Kata ini bisa berarti memegang teguh, bisa berarti menjaga, bisa berarti memberi perhatian, dan satu lagi, memperbaiki. Kita tidak bisa bilang, Tuhan perbaiki aku, tanpa kita memperbaiki diri kita sendiri. Keselamatan usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Tetapi manusia yang diperbaiki harus memberi diri diperbaiki. Tidak bisa satu belah pihak. Harus dua belah pihak. Saudaraku, banyak orang memanjakan diri seperti yang tadi saya katakan. Memanjakan diri dengan menuruti apa yang diingininya, tanpa memperdulikan apa yang diingini oleh Tuhan. Masalahnya memang bagaimana seseorang bisa mengingini apa yang diingini oleh Tuhan, kalau dirinya tidak memiliki kesediaan untuk melakukan apa yang diingini Tuhan. Dan untuk membuktikan kesetiaan ini, ingat Tuhan memberikan pengalaman-pengalaman hidup. Ada impuls, apa itu impuls? Rangsang. Rangsangan ada. Kita terbang. Pasti hasratnya keluar. Kalau nggak punya duit kan nggak ada hasrat yang muncul. Orang yang jual ketoprak di pinggir jalan yang hari ini hidup untuk hari ini, lihat mobil nggak mengingini, karena nggak mungkin. Coba kalau punya duit dapat lotre misalnya 2 miliar, dia mulai mikir beli mobil. Nah sekarang walaupun kita punya banyak, tapi kita tetap mengingini Tuhan. Mengingini apa yang diingini Tuhan, jangan mengingini apa yang kita ingini. Itu melukai diri, Pak. Ya begitulah
Seperti orang tua yang tidak memanjakan anak. Kadang-kadang seperti menyakiti tapi menyembuhkan. Kalau anak minta sesuatu, lalu orang tua berkata, tidak boleh nak. Tapi mama orang lain punya, tidak boleh nak. Teman saya punya yang lain, tidak boleh. Semua punya, pasti nggak semua nak. Enggak, pokoknya banyak yang punya. Tidak boleh nak, nangis. Orang tua tetap tega, tidak boleh. Anak saya mau pergi ulang tahun temannya umur yang sweet 17. Jam berapa mulai? Jam 10, tidak boleh. Tapi teman saya semua pergi, tidak boleh. Kalau begitu diantar sama ciciknya. Enggak, yang ini nggak boleh. Nggak pantas pergi jam 10 malam. Walaupun sweet 17 mau tengah malam, itu tidak boleh. Udah, tapi kebetulan anak saya memang lumayan nurut, memang lumayan. Ya karena aktif di gereja kan, mau tidak mau jadi contoh. Nggak boleh, tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Udah jam 10 belum pulang di mana? Oh, lagi seru-serunya, pulang. Seru-serunya, pulang nak. Pulang. Sakit hati. One day dia akan tahu, saya bersyukur punya papa. Anak saya laki-laki pun umur jam 11 malam, saya telepon, kamu di mana? Jam berapa pulang? Ini jam berapa? Kamu udah berapa kali pulang lewat jam 11 malam? Ngomel lagi saya. Dia kata, ingat terus nih kalau jadi orang tua. Anaknya lewat jam 11 malam harus ditelepon. Luka, sakit. Rasa banget sih papa jam segini. Ya. Kamu di mana? Sampai di mana? Perempatan mana? Ya papa ini mau pulang. Maunya mau berapa menit lagi? Ini udah mau pulang. Mau pulang berapa menit lagi? Ya karena bapaknya juga nakal. Dia tahu bagaimana menghadapi orang nakal. Entar berapa menit? Lagi di jalan. Jalan mana? Belokan kamar mandi. Kita juga tidak boleh memanjakan perasaan. Ya kan masih anak-anak nih, kita masih berdaging, kita manusia yang penuh kurang kelemahan. Kali ini aja, kali ini bikin salah, berikut akan bikin salah. Harus berani berkata tidak. Itu kita menyakiti diri kita sendiri, saudara. Lama-lama kita jadi bisa terbiasa dengan hal itu. Saudaraku sekalian yang kasih, jangan kita memanjakan perasaan. Stop paying attention to your sinful nature. Berhenti memperhatikan kodrat dosamu. Roma 13 ayat 14. Roma 13 ayat 14, saudaraku. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Seperti baju. Anak nggak suka modelnya. Anak nggak suka ukurannya. Tapi nggak boleh pakai baju yang lain. Harus baju ini. Like versus like. Pakai baju ini. Terus? Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. And stop paying attention to your sinful nature and satisfying its desire. Dan berhenti merawat kodrat dosamu. Merawat. Ini dalam bahasa aslinya sebenarnya pronoia. Make not provision from the flesh to fulfill the lust thereof. Jangan menetapkan ukuran pada dagingmu. Itu hebat sekali Alkitab itu. Provision, kayak aturan, kayak ketetapan. Wah hebat tuh Alkitab. Emang hebat itu. Padahal begini, jangan buat ukuran untuk tubuhmu. Aku sukanya begini, aku sukanya begini. Itu ukuranmu. Stop. Jangan pakai ukuran bajumu, jangan pakai modelmu, harus pakai ukuran Tuhan. Wah itu hebat. Hebat sekali firman Tuhan itu. Wah hebat sekali ini firman Tuhan. Dan janganlah merawat tubuhmu. Make not provision from the flesh to fulfill the lust thereof. Ini King James Version. Jangan menetapkan hukum kayak aturan di tubuhmu. Nggak ada aturan. Aku hanya ikuti aturan Tuhan. Aku hanya ikuti keinginannya. Saya tahu saya bicara ini mudah, melakukannya susah. Amin.